Mulai ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Ya, Mungkin bisa diaktifkan aja mikrofonnya semuanya ya, Laras sama Nista biar kedengaran juga suaranya. Oke, terima kasih atas waktunya malam ini ya kepada tim bimbingan belajar panggil guru. Saat ini kita akan ada penjelasan sedikit dari mitra kita, yaitu salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah di Pendidikan Informatika FKIP Umri gitu ya. Nah, perkenalkan dulu ini pada Bapak Pratama Beni Herlandi. Nah, nanti Bapak Pratama Beni Herlandi akan menjelaskan apa yang akan ini ya. Ini pengembangannya jenisnya media ya, Pak ya? absen, tapi absen kemarin, Bu. Sistem Oh ya, absensi. absen ya. Oke, absen ini akan digunakan dalam apa namanya? Untuk Pembelajaran di Pagu. pembelajaran di panggil guru ya. Ya. Jadi ini lumayan bisa memudahkan kita untuk merekap absen dari guru-guru di Pagu gitu, termasuk Laras dan Nisa gitu ya. Nanti mohon tanggapan dari Laras dan Nisa bagaimana untuk perbaikan dari Pak Beni itu sendiri ya. Ini ya aplikasinya ya. Saya serahkan kepada Pak Beni, silakan. Ya baik, terima kasih Bu Fitra Suci atas waktunya. Saya Pratama Beni Herlandi dari tim pengabdi Prodi Pendidikan Informatika, yang mana dalam hal ini sudah melakukan pengembangan ya dari hasil diskusi awal bersama Bu Fitra terkait sebenarnya seperti apa absensi yang selama ini dilakukan di Pagu. Nah, jadi dari situ kita sudah mengembangkan ya beberapa analisisnya. Jadi nanti ini analisis ini kita buatkan desainnya, terus nanti kita akan coba membuat programnya. Nah, jadi mungkin malam hari ini pada pertemuan ini saya ingin menampilkan hasil rancangannya sehingga nanti bisa diberikan masukan terhadap hasil rancangan yang sudah dibuat seperti itu. Oke. Saya izin share screen ya. Baik. Nah, ini adalah rancangan sistem absensi di Bimbel Pagu yang sebelumnya itu masih menggunakan sistem absensi manual, yaitu masih menggunakan kertas begitu ya, dan nanti direkap di akhir bulan. Nah, tentu ini sangat tidak efisien dari segi optimalisasi kertasnya karena banyak kertas yang digunakan hanya untuk absen, terus juga dari sistem bimbelnya mendapatkan absennya ini bisa lama dan bahkan kadang katanya dulu ada guru-gurunya yang coba mencurangi absen. Nah, gitu. Ya, yang mungkin yang hadir di sini kan itu admin-adminnya jadi pasti tahu. Jadi kita akan coba buat diagram konteksnya apa saja sih sebenarnya yang ada di absen itu gitu ya. Lalu bagaimana nanti sistemnya berjalan. Jadi secara umum kira-kira seperti inilah. Ini sistem absensi yang akan kita kembangkan di mana ada beberapa entitas yang akan kita gunakan di sini, yaitu entitas di sini adalah yang berperan di dalam sistem absensi itu. Ada admin, ada guru, ada siswa. Admin tentunya teman-teman di sini kan tadi saya dapat info dari Bu Fitra ini adalah salah satu admin dan juga pengajar begitu ya. Nah, jadi admin tentu tugasnya adalah melakukan administrasi jadwal, administrasi mata pelajaran dan absen tentunya. Maka di sini kita memerlukan entitas admin. Lalu yang kedua ada siswa di sini.
Tadi terputus. Maklum jaringannya kalau malam di sini agak susah. Saya share lagi. Jadi tentu di sini ada beberapa entitas, ada entitas siswa, admin, dan guru. Nah, guru, siswa di sini nanti kita buat dia bisa mendaftar dan juga bisa memilih jadwal. Nah, nanti jadwal ini nanti akan diputuskan oleh admin apakah bisa atau tidak setelah diskusi dengan gurunya. Nah, jadi di dalam sistem ini nanti siswa bisa mendaftar dan bisa memilih jadwal, mendaftarkan jadwal. Nah, lalu dari sistem absensi ini, guru juga memiliki peran untuk menginput data terkait input absensi, terus juga login, ya ada login dan input absensi. Dan apa yang ditampilkan kepada guru yaitu adalah jadwal mengajar, data absensi, dan info login. Misalkan ada info-info apa dari sistem Pagu, nah, itu nanti kita infokan melalui webnya seperti itu. Jadi sistem ini sebenarnya sudah ada apanya juga webnya gitu ya, yang bisa nanti teman-teman lihat. Baik. Nah, karena setelah kita analisis itu siswanya banyak siswa SD, SMP begitu ya, SMA beberapa. Jadi kita coba desain sistemnya kira-kira seperti ini. Nah, ini tampilan awal. Jadi kalau di tampilan awalnya di situ ada ketika kita buka absennya bisa dipilih ini tampilan sistem untuk admin. Untuk adminnya, jadi nanti dia bisa memilih perannya apakah dia sebagai admin atau sebagai guru seperti itu. Jadi nanti login. Nah, terus ketika dia masuk, maka dia masuk ke dalam kalau dia buka di web tampilannya seperti ini. Tetapi kalau dalam absen tampilannya langsung input absen saja seperti itu kalau gurunya. Kalau ini adalah tampilan dashboard dari admin. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada apa ini ada data pendaftaran, data pengajaran, absensi, dan rekap absensi. Dan memang saat ini yang kita buat hanya untuk merekap absensi saja. Belum sampai ke tahap pembayaran uangnya, masa pembayaran jasanya gitu ya. Kan kalau bagusnya kan absensinya kelihatan terus jasa apa honornya kelihatan juga. Cuman di sini kita masih fokus di pengembangan absensi. Dan kira-kira warnanya seperti ini. Nanti mungkin bisa saya jelaskan dulu ya, nanti baru ditanggapi untuk masukannya gitu kalau ada. Lalu ini kalau siswa mendaftar, jadi nanti kita membuat form pendaftaran siswa secara online. Jadi ketika siswa ingin mendaftar, dia bisa buka form di web panggilguru.id, lalu mereka daftar, maka dia bisa langsung mendaftar secara online. Gitu. Nanti baru dari tim Pagunya mengkonfirmasi apakah benar dia mendaftar, lalu akan diproses. Seperti itu. Lalu ini adalah data siswanya. Kita akan buat tampilan seperti ini. Terus di sini ada apa namanya data absensi yang sudah diinput. Jadi admin bisa melihat absensi yang sudah diinput oleh siswa ke dalam sistem seperti itu. Nah ini tentunya ini masih prototipe, jadi nanti silakan memberikan masukan kira-kira absensi yang dibutuhkan oleh guru itu seperti apa bagusnya. Nah di absensi ini prototipenya kita buat, nanti sistem admin itu dapat melihat jadwal jam mulai, jadwal jam akhir, gurunya siapa, terus ada fotonya. Jadi absen gurunya datang terus memfoto saja gitu. Jadi tidak pakai kertas lagi, jadi langsung foto, langsung kirim. Jadi nanti terkirim ke sistem kita. Dan di sini nanti kelihatan pada akhir bulan ada rekapnya. Berapa kali, misalkan Saudara Laras ya kan mengajar ada 3 orang siswa. Nah data 3 orang siswa itu akan kelihatan satu persatu dan jumlah kali mengajarnya bagaimana. Jadi tidak dihitung manual lagi, hanya pembayaran gajinya saja yang manual. Tetapi di sini sudah terlihat berapa honor yang didapatkan dari murid A, berapa honor yang didapatkan dari murid B, seperti itu. Nah ini tampilan untuk absen guru dan siswanya. Nah, ini tampilan di Android. Kalau tadi tampilan di web, ini adalah tampilan di Android.
Di menu kita ada menu jadwal mengajar ya dan absen. Nah, jadi kalau misalnya gurunya ingin masuk, dia tinggal masuk ke dalam username-nya ini kita buat sesuai dengan urutannya. Jadi biasanya kalau gurunya baru daftar, nanti kita kasih kalau di sekolah, kalau di apa itu ada NIP ya. Nah, kalau di Pagu itu juga ada NIP, tetapi NR namanya, nomor registrasi guru. Jadi nanti gurunya masuk pakai nomor registrasi, terus passwordnya itu kita buat default 1 sampai 5 kayak gitu. Lalu di sini ada jadwal. Di jadwal ini nanti bisa dilihat terus untuk isi absen. Nah, di sini. Ini jadwal mengajarnya kita buat masih teks seperti ini. Mungkin nanti kalau ada masukan kira-kira bagaimana sih tampilan jadwal mengajar yang bagus itu seperti apa menurut gurunya gitu ya. Biar nanti kita bisa kembangkan. Kalau ini kan masih kayak teks ya. Nanti boleh dikasih masukan. Jadi kalau dia ingin absen, dia tinggal klik misalkan hari Minggu. Ini Fatih. Nah, kita klik di sini, maka nanti akan muncul gambar tampilan seperti ini. Nah, untuk mengambil absennya, tinggal klik gambar ini, nanti akan terhubung ke kamera handphone. Dari kamera handphone di foto, baru klik upload. Maka nanti akan terkirim ke dalam sistem web panggil guru. Dan nanti itu akan terekap absennya. Kira-kira seperti itu. Dan nanti setelah itu terlihat di tampilan log absensi guru. Tadi kan di sebelah sini ada jadwal dan ada log absensi. Log absensi ini adalah catatan mengajarnya jam berapa sampai jam berapa. Jadi guru bisa lihat juga seperti ini ya. Terlihat bahwa dia mengajar tanggal 6 bulan 8 tahun 2020 misalnya seperti itu. Ini mengajar IPA misalnya kayak gitu. Jadi kelihatan, bisa dilihat juga selain absen ini dikirim ke sistem panggil guru. Nah, jadi simple sih sebenarnya absen yang ingin kita kembangkan itu ya. Jadi supaya memudahkan. Cuman mungkin kami butuh masukan dari tim panggil guru. Kira-kira mau seperti apa nih tampilan absennya. Nah ini yang ingin kita dengarkan sekarang. Itu saja mungkin dari saya Bu Fitra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Beni. Jadi Ya, halo Bu Fitra. Jadi sampai mana ngomongnya Nisa? Sampai kedengarannya sampai tadi ini saya dengar sampai apa Kak? Kakak minta saran. Habis itu saran. Oh iya. God. My God, oh my God. Udah Nana, karena Tamis lari kali ini lah, lari pula sinyalnya jadinya. Dah. Oke, tes dengar suaranya, Laras? Dengar? Dengar Kak. Jadi langsung saja ya.
ini ada perwakilan dari Laras yang sudah pernah menggunakan ya, uji coba kemarin ya, udah pernah menguji coba absennya, dan Nisa yang belum pernah sama sekali nih mencoba absennya itu. Nah, kira-kira masukan dari Laras dan Nisa itu seperti apa gitu kepada pengembangannya Bapak Beni ya. Silakan. Boleh dari Laras dulu, Bu. Boleh, silakan Laras. Oke, jadi kalau dengan menggunakan absensi via mobile itu, menurut Laras sangat membantu untuk kita dalam melakukan pembelajaran. Cuma ada sedikit, kalau boleh memberi saran, untuk pada menu jadwalnya dan cara menguploadnya itu sebaiknya ada ini, Bapak, menu untuk menghapusnya. Soalnya Laras pernah ngupload terus salah gitu. Jadi Laras nggak bisa melakukan delete-nya gitu. Oh, iya. Terus yang kedua, sebaiknya ketika di bawah atau mungkin yang paling bawah dari kolamnya dilampirkan sudah berapa kali jumlah pertemuan gitu, Bapak. Jadi dan antara siswa 1, siswa 2 dan siswa selanjutnya itu ada perbedaan, karena kalau di form yang udah ada daftar absensinya itu campur semua. Jadi ada yang SD, kalau siswa kita ada SD, SMP, SMA, itu dia gabung semua kayak gitu. Mungkin sebaiknya dipisah antara siswa yang 1, ini daftar hadirnya, daftar absensinya, 2, dan selanjutnya kayak gitu. Mungkin itu saja Bapak masukan dari Laras. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Laras ya untuk masukannya. Memang ya nanti kita akan coba buat tampilan jadwalnya itu lebih bagus lagi. Jadi tidak seperti list tulisan seperti itu. Terus memang ya tombol delete-nya memang belum kita buat. Kemarin kelupaan begitu. Harusnya kan kalau si gurunya, apalagi kalau pertama gunain kan masih coba-coba, takutnya nanti ini gitu ya, masih belum paham. Ya nanti kita tambahkan untuk tombol delete-nya di apa namanya itu setelah absen begitu. Jadi nanti kan ketika gurunya cek lagi itu bisa dilihat. Lalu untuk yang list jumlah pertemuan yang sudah terjalankan atau yang sudah jalan itu juga bisa nanti kita tambahkan. Oke, terima kasih, Laras. Ya, oke tadi ya, ini lagi. Jadi nanti kita tambahkan yang tadi Laras sampaikan ya terkait tombol delete ya di absennya itu bisa nanti kita tambahkan seperti itu. Baik ya. Berarti itu saran dari yang sudah menggunakan ya, yang sudah menguji coba gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin dari Nisa yang belum, masih ngelihat aja nih presentasinya, oh kira-kira ngebayangin oke gitu bentuknya gitu ya. Belum pernah menggunakan sama sekali ya gitu. Kira-kira apa saran dari Nisa? Apakah kan Nisa belum pernah pakai nih, jadi ada yang mau saya tanya dulu nih. Boleh, silakan. Jadi,
itu dan itu kan kita tahulah kira-kira berapa jam. Udah gitu berurutan terus itu hari, tanggal, jamnya juga tadi Pak ya. Nah, itu apakah bisa kayak apa namanya, kayak yang ditampilkan di aplikasi itu kayak hari ini aja, tapi semua itu tersimpan gitu. Jadi kalau nengok kayak gitu kan Pak, kalau kita ngajarnya banyak kan kayak apa ya, agak semrawut. Iya, penuh gitu ya, kayaknya gitu. Iya penuh. Jadi dia kayak yang tampil yang kita absen di hari itu, tapi nanti ada rekapnya sendiri. Jadi kalau kita mau lihat rekapnya bisa kita buka lagi gitu. Oke. Ya bisa nanti kita coba buatkan seperti itu ya, bagus juga ya. Jadi nanti tinggal lihat harinya saja, atau mungkin nanti kalau bisa kita tambahkan notifikasi lah. Jadi biar gurunya juga bisa ingat, oh ya saya ada ngajar hari ini gitu ya. Iya. Oke. Atau gurunya sibuk ya Pak. Oke. Ya bisa, insya Allah nanti kita coba tambahkan seperti itu fiturnya. Jadi itu sih, karena saya baru lihat tampilannya segitu, jadi kira-kira itulah bisa sarannya Pak. Atau nanti saya coba kan ada saran lainnya gitu. Baik, siap. Oke. Oke, gitu ya dari panggil guru ya Pak, saran-sarannya untuk aplikasi kita gitu. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan dalam pengembangannya. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang kita diskusikan ya, bisa ditutup berarti ya Pak ya? Ya, mungkin saya izin live dulu Bu. Mungkin Ibu masih ada kegiatan yang lain kan sama timnya. Saya izin dulu untuk live. Terima kasih Bu atas bantuannya. Semoga ini absensinya bisa kita segera selesaikan. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Baik Bu, izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.